Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa-doa hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Sebelumnya, saya Nafisa Putri Salsabila dari Prodi Sarjana Terapan Terapi Gigi semester 1, Politeknik Kesehatan Kementerian Semarang. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi mata kuliah yang diampu oleh Bapak Nanang Kosim, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan, yaitu Pendidikan Islam dengan materi memahami agama sebagai moral dan akhlak mulia dalam kehidupan. Yang pertama, akhlak dalam Islam. Akhlak berasal dari bahasa Arab, dari kata khuluq yang berarti tingkah laku. Tabiat atau peragai secara istilah akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Kata akhlak telah disebutkan dalam Quran surat Shop 46 berikut ini, yang artinya, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Yang pertama, ada macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak terdiri dari akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah. Akhlak terpuji atau akhlakul maludah yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Akhlakul mahmudah meliputi sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut dan sopan santun, tawakal, dan masih banyak lagi. Yang kedua, terdapat akhlak tercela atau akhlakul masmumah. Akhlak tercela atau akhlakul masmumah yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlakul masmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, manfaat akhlakul mahmudah. Dicintai Nabi Muhammad SAW. Keutamaan memiliki akhlakul harimah yang pertama ialah dicintai Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis, seorang muslim yang memiliki sifat terpuji maka menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berat timbangannya di hari kiamat. Seorang muslim yang memiliki sikap akhlakul Tirmizi lakul harimah di hari akhir kelak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, setiap muslim yang memiliki akhlakul karimah juga dapat mencapai derajat seperti seseorang yang berpuasa dan sholat. Seseorang yang berakhlakul harimah mendapat jaminan dari Rasulullah akan mendapatkan sebuah rumah di surga. Yang ketiga, mendapatkan kedudukan tinggi di akhirat. Di akhirat kelak, seorang muslim yang pada masa hidupnya berakhlakul karimah akan mendapatkan kedudukan yang tinggi karena akhlak dan budi yang barakati yang ia miliki. Yang ketiga, contoh akhlakul kehidupan di sehari-hari. Yang pertama, contoh akhlakul mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berbicara sopan dengan orang yang lebih tua. Yang kedua, selalu rendah hati dan tidak sombong. Yang ketiga, membantu orang lain dan membutuhkan. Yang keempat, menjaga lisan untuk selalu berkata baik. Yang kelima, menjaga aib orang lain. Yang keenam, memberikan nasihat yang baik pada orang lain. Dan masih banyak lagi. Contoh akhlakul masmumah yang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bersifat takabur, kikir, sombong, dan dengki. Yang kedua, mengikat janji yang sudah dibuat. Yang ketiga, mencuri barang atau mengambil barang yang bukan haknya. Yang keempat, berbicara kasar atau durhaka pada orang tua. Yang kelima, berprasangka buruk pada orang lain atau suudzon dan lain sebagainya. Yang materi kedua yaitu ibadah. Secara bahasa, ibadah berasal dari bahasa Arab. Akar kata masdar, abada yabudu, berarti menyembah, mengabdi, tunduk atau patuh. Dalam Quran, kata-kata ibadah berarti tunduk, patuh, doa ataupun tunjuk seperti tersirat dalam firman Allah Ta'ala, yang artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah. Na'budu diambil dari kata ibadat.
kepatuhan, dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah sebagai Tuhan yang disembah karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Nasta'in, minta pertolongan, terambil dari kata isti'anah, mengharapkan bantuan kepada yang menyembah. Kemudian secara istilah para ulama memiliki kesepakatan yang disepakati tentang pengertian ibadah. Menurut As-Siddiqi, ulama pada berbagai ibadah yang pertama, ulama akhlak dalam mengartikan ibadah dengan mengerjakan segala ketaatan badaniyah dan menjanggalkan segala syariat hukum. Yang kedua, ibadah kepada Allah Ta'ala terbagi kepada ibadah dalam arti khas dan ibadah dalam arti emah. Dalam arti khas dapat dikemukakan bahwa ibadah tata cara pengabdian hamba Allah kepada yang Maha Kuasa secara langsung, yang cara-caranya tentang Allah tentukan secara rinci oleh Allah melalui petunjuk sunnah dan rasulnya, seperti pelaksanaan ibadah, yaitu yang pertama toharoh, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji, dan yang keenam pengurusan jenazah. Dalam arti amah atau umum, ibadah ialah segala sikap, ucap, dan tindakan hamba yang dinilai baik oleh Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan atas dasar niat yang ikhlas dalam rangka mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk amal soleh. Terdapat prinsip-prinsip pengamalan ibadah. Yang pertama, ada perintah. Yang kedua, tidak mempersulit. Yang ketiga, menyedikitkan beban. Yang keempat, ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat macam-macam ibadah. Yang pertama, ibadah madlah. Diuraikan ibadah madlah lain ialah ibadah yang berubah segala kegiatannya telah ditetapkan oleh Quran dan Sunnah Rasul. Ibadah dalam arti khas ini tidak menerima perubahan apapun, baik perubahan penambahan atau pengurangan, misalnya sholat. Yang kedua, ibadah ditinjau dari pelaksanaannya, yaitu ibadah jasmaniyah ruhiyah. Adalah ibadah yang dipelaksananya di samping memerlukan gerakan fisik, juga memerlukan ketulusan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pelakunya memperoleh kekhusyuan, seperti sholat yang harus dilakukan dengan gerak tubuh. Yang ketiga adalah ibadah fardiyah. Ibadah fardiyah ialah ibadah yang manfaatnya harus dirasakan pelakunya saja. Ibadah yang ditinjau dari pelaksanaannya, yaitu ibadah muqawat. Muwaqat ialah ibadah yang pelaksananya sangat terikat dengan waktu yang telah ditetapkan. Jika dilaksanakan di luar waktunya, maka ibadah itu tidak ada nilainya atau tidak sah. Seperti ibadah sholat yang harus dilaksanakan pada waktunya. Yang ketiga, terdapat fungsi agama Islam dalam kehidupan manusia. Agama Islam hakikatnya adalah sistem keyakinan dari prinsip-prinsip hukum serta petunjuk perilaku manusia yang didasarkan pada Al-Quran, hadis, ijtihad ulama. Dalam menanggapi Islam memiliki 5 fungsi, yaitu Islam berfungsi sebagai tuntutan bagi manusia yang memiliki akhlakul karimah yang berarti yang mulia atau terpuji. Yang kedua, agama Islam itu berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, kemenangan, dan kedamaian. Yang ketiga, terdapat Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang, dan lurus. Yang keempat, agama mestinya berfungsi sebagai pemersatu umat-umat yang berbeda agama, baik segi keagamaan, suku, dan adat istiadat. Agama berfungsi sebagai korektor dan penyempurna sebagai kesalahan. Terdapat dilihat dari aspek-aspek, yaitu aspek keagamaan. Agama mengenalkan manusia pada penyebabnya, menyadarkan manusia tentang kodratnya. Yang kedua, aspek antropologis. Aspek antropologis ini disebut aspek asal-usul. Jadi agama menjelaskan tentang dari mana manusia berasal, siapa manusia pertama, identitas kita sebagai manusia. Yang ketiga, aspek sosiologis. Dalam aspek ini dijelaskan bahwa agama mengatur hubungan-hubungan dan norma. Yang keempat, aspek psikologis. Agama dapat memenuhi kebutuhan psikologis dan rohani seseorang dengan cara mendekatkan manusia dengan penciptanya ketika kebutuhan rohani. Yang terakhir adalah aspek moral atau etika. Agama menunjukkan tata nilai moral yang baik, mendorong seseorang berbuat baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.